Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 518. Kenshin yang melihat handphonenya jatuh. Kenshin mengambilnya, namun ada satu bagian tutupnya yang terlempar agak jauh darinya. Kenshin melihatnya, berada tepat di bawah kursi. Di bawah kursi 5 orang yang berpakaian rapi, serta terlihat mewah sekali. Saat itu tutup handphone jadulnya, tepat di sekitar kaki dua wanita, yang bernama Merlin dan Andrea. Dua cewek borjuis, yang punya banyak harta. Kenshin pun hendak mengambilnya, dengan berjalan menghampiri. Namun tiba-tiba, Andrea dengan kakinya, malah memainkan tutup handphone itu. Dengan cara ditendangnya, ke arah Merlin di sampingnya. Merlin pun langsung berkata ke Kenshin, "Hei lu ini siapa? Kok lu kagak sopan dengan kita di sini? Kagak hormat tiba-tiba jalan begitu saja. Padahal ini temanku yang punya konter ini. Memangnya lu nggak pernah sekolah ya? Kagak tahu aturan aja lu." Merlin yang bicara itu, sambil menginjak tutup handphone jadulnya Kenshin, hingga terdengar agak berbunyi. Kenshin yang melihatnya, langsung saja bicara, "Bamba jangan diinjak begitu. Itu tutup handphone saya satu-satunya. Handphone lama yang masih ada, yang masih saya simpan saat ini. Jadi tolong mbaknya jangan diinjak." Kenshin terlihat polos sekali, tak marah dan tak berkata keras. Bahkan terkesan agak memelas. Melihat hal itu, Merlin pun melepasnya, langsung menendang dengan kakinya, ke arah Kenshin sambil bicara, "Ini gua kembalikan tutup handphone jadulmu. Handphone rongsokan aja masih disimpan. Mengotor-motori sepatu gua aja." Merlin bicaranya sombong sekali, tak peduli menyinggung hati. Namun hal itu terkesan biasa bagi teman-temannya yang di situ, terutama Rian Once dan Dani, pemuda-pemuda borjuis, yang bangga dengan harta bapaknya. Dan Rian pun berkata ke Kenshin, "Hei lu orang miskin, cepat kembali ke belakang. Tempat menunggu antrian bukan di sini. Ini tempat gua dan teman-temanku." Rian begitu sombongnya, begitu angkuh dan belagunya, tak peduli meski itu bicara dengan pengunjung konternya, sebab Rian merasa orang-orang yang kesini pasti sedang membutuhkan akan jasa servis di konternya, karena merasa tempatnya terbaik dari yang lainnya. Dan pengunjung yang sedang antri, yang menunggu di situ, tentu saja melihat dan mendengarnya. Meskipun demikian, mereka tak ikut campur, hanya melihatnya saja, sebab tujuannya hanya memperbaiki handphonenya. Sementara, Siska pegawai baru konter tersebut, nampak masih berdiri di situ, melihat Kenshin yang memegang handphone jadulnya. Meski Siska tak mengenal Kenshin, tapi tadi temannya Fiona bercerita, kalau cowok itu adalah adik kelas SMP-nya Siska yang berdiri. Ia pun merasa kasihan, dan mengira Kenshin seorang laki-laki yang tak punya. Sebab zaman sudah maju begini, handphonenya masih begitu. Demikian pula dengan Fiona, yang duduk di tengah. Fiona pun melihat mantan adik kelasnya itu, yang dimarahi sekumpulan orang di depan. Fiona juga sama, merasa kasihan pula. Kemudian, datanglah Bu Ratna, dengan beberapa pegawai konter ini. Supervisor Bu Ratna itu mengajak wanita-wanita yang cantik, yang masih muda-muda, pegawai baru semua. Mereka membawa makanan dan minuman, serta pula buah-buahan. Bu Ratna pun memerintahkan, "Ayo mbak berikan ke Mas Rian ini. Beliau anak bos kita, yang punya tempat ini." Para pegawai itu pun menaruhnya di meja. Satu persatu diletakkan. Dan Rian berkata, "Gimana lu Dani dan Once, Andrea dan Merlin, lu lihat sendiri kan gua kaya raja. Dilayani pegawai yang muda-muda." Hahaha, Rian tertawa. Andrea pun berkata, "Gini aja lu bangga Rian. Gua di restoran mewah saja nggak pernah bilang begitu. Padahal yang mengantar makanan dan minuman kebanyakan berpendidikan tinggi, lulusan S1 semua. Nah kalau pegawai konter lu ini, pasti sekolahnya hanya SMA saja." Andrea ganti tertawa, menghina dengan tak pedulinya. Dan pegawai yang mengantar makanan itu, yang masih berada di situ, mereka pun merasa tersinggung, namun tak berani mengungkapkan dan bicara.
Mereka hanya diam mendengarnya. Kemudian Rian berkata, "Hei Siska, ambil minuman ini, dan tuangkan ke gelasku. Tuangkan juga ke gelas teman-temanku." Siska pun menjawabnya, "Baik mas, saya akan lakukan." Dan Kenshin rupanya belum beranjak dari tempatnya, masih duduk dengan posisi berjongkoknya. Kenshin terlihat memasang tutup handphonenya. Dan tentu saja, Kenshin melihat dan mendengar semuanya. Ucapan laki-laki dan perempuan yang di sini sangat begitu sombongnya, tak menghormati orang sama sekali. Meskipun demikian Kenshin masih diam. Hingga tiba-tiba Merlin bicara, "Helu, kok nggak pergi juga dari situ? Ayo cepat kamu berdiri, bikin selera makanku terganggu saja." Kenshin pun tak menjawabnya. Ia lalu berdiri, dan berjalan kembali ke tempatnya. Kemudian Rian dan teman-temannya, mereka pun berpesta, saling bergurau dan bercanda. Sedang pegawai konter yang mengantar makanan itu, serta juga Bu Ratna, berdiri di samping kiri dan kanannya. Siska pun demikian, masih menunggu seperti pelayan. Padahal kerjanya bukan begitu. Namun Siska hanya diam saja, melihat dan memperhatikan. Di saat itu pula, ada cleaning service yang berjaga. 2 orang yang berdiri di pojokan, bersiap akan membersihkan kotoran. Salah satunya seorang perempuan. Rian dan teman-temannya pun makan buah-buahan dan sup ikan. Namun Rian dan temannya, termasuk Andrea dan Merlin, tak menaruh sisa makanannya di piring atau di meja. Tapi mereka malah membuang, dengan cara dilemparkan begitu saja ke arah lantai depannya. Melihat hal itu, cleaning service yang di pojokan, seorang perempuan, sebut saja namanya Namira, langsung berjongkok membersihkan, mengambil kotoran itu, kemudian ditaruh di sampahnya. Begitu pula juga temannya, yang ikut membersihkan, dan semua orang yang sedang antri di belakang, yang sedang menunggu itu. Mereka pun melihatnya, termasuk Fiona dan Siska, begitu pula Bu Ratna dan pegawai bawahannya. Mereka pun hanya terdiam, tak berani menegurnya. Bahkan Merlin dan Andrea melempar pisang dan mangga bekas gigitannya ke arah Namira, cleaning service wanita yang ada di depannya. Mereka pun tertawa sambil berkata, "Hei Rian, sorry gua buang sampah. Tapi kenapa kerja cleaning service lu?" Rian pun malah menjawabnya, "Oh kagak mengapa Merlin, kan itu hanya pisang. Mereka sudah biasa terkena kotoran. Jadi lu nggak usah minta maaf segala. Lihat ini gua lakukan pula." Rian itu melemparkan juga wadah plastik bekas sup ikan yang baru dimakannya ke arah Namira dan temannya, hingga terkena bajunya. Sebagian terlontar ke mukanya. Rian malah tertawa. Namira menangis di hatinya, namun dengan kuat ditahannya. Karena ini memang pekerjaannya. Sedang Bu Ratna dan pegawai konter baru lainnya, yang masih berdiri di situ, mereka hanya melihatnya, tak berani ikut bicara. Karena Rian ini, anak dari bosnya, bos yang punya konter ini, orang kaya yang punya mall ini. Kemudian Rian Mario Dandi, nama lengkap dari pemuda belagu itu. Ia pun berdiri, menghampiri Namira, cleaning service wanita itu. Rian pun berkata, "Helu cleaning service, coba bersihkan sepatuku. Ini basah terkena sisa makanan." Dengan angkuh dan sombongnya, Rian Mario Dandi itu melihat pengunjung lainnya. Seolah dia yang berkuasa, yang kaya dan punya perintah. Tak ada yang berani menegurnya. Namira pun akan melakukan untuk membersihkan sepatunya. Namun tiba-tiba saja, Kenshin berdiri, langsung berjalan ke depan. Kenshin berkata, "Mbak, tunggu. Jangan bersihkan sepatunya. Mbak, ini kerjanya bukan begitu." Kenshin melanjutkan bicara, "Ayo mbaknya berdiri. Jangan mau diperintah kayak begini." Seketika itu juga, Merlin dan Andrea, serta kedua cowoknya, jadi kaget rasanya, melihat cowok miskin itu, tiba-tiba datang lagi, pakai melarang-larang, ikut campur urusan temannya, dan Rian itu langsung tak terima. Dirinya berkata, "Hei lu orang tak punya. Kok berani-beraninya lu ini bilang begitu? Lu mau menantang gua? Tempat ini itu milikku. Gua ini bos di konter ini. Semua karyawan di sini bawahanku. Mall ini juga milik bokapku. Lu kok belagu? Apa lu mau jadi pahlawan?" Kenshin menjawabnya, "Yang belagu itu dirimu. Lu itu baru punya harta sedikit saja. Pakai bergaya segala, memerintah orang dengan seenaknya. Ngaca di cermin dulu. Jangan sok jadi raja." Kenshin bicaranya tegas, karena tak suka dengan orang yang merendahkan pekerja bawahan.
Rian pun makin tak terima. Dipanggil pengawalnya, dipanggil sekuritinya. Mereka pun datang. Dan Rian bilang, tangkap orang ini, karena sudah berani melawanku. Kenshin pun dipegang security. Dipegang pula oleh pengawalnya. Di tempat itu juga, Kenshin diinterogasi. Kenshin ditanya-tanya. Marlin pun sampai bilang, "Hei lu ini cowok miskin. Kok sudah berani seperti ini? Gimana kalau lu sudah kaya? Pasti makin bergaya. Punya handphone jadul aja lu pakai belagu." Di tengah itu Rian emosi. Teman-temannya juga, bahkan security-nya. Mereka memukul Kenshin di bagian perut dan wajahnya. Waduh, gawat, masalah besar akan terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya